Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan nyampe di kisah yang nomor 3. Nyampe di kisah nomor 3 dari kitab Al-Qasasu An-Nabawi. Kisah yang ketiga ini adalah Qissatul Mukhtal. Al-Mukhtal itu orang yang sombong. Kisahnya orang yang sombong. Nanti di sini akan terbahas tentang masalah fikih isbal. Akan terbahas masalah fikih isbal. Bagaimana isbal itu menurut para ulama perbedaannya di mana. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala'i khusifa bihi wa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ini dari sahabat Ibnu Umar, Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu menceritakan, jadi suatu ketika ada seseorang laki-laki yang dia itu yajurru izarahu. Yajurru izarahu itu berarti ngelembrehne. Yajurru itu mengelembrehkan. Mengelembrehkan itu apa bahasa Indonesianya itu? Mengelembrehkan. Ya ngelembrehno ngono gitu. Celananya atau sarungnya. Dia menjulurkan bajunya, menjulurkan celananya, menjulurkan sarungnya itu minal khuyala'i, karena kesombongan. Maka khusifa bihi, maka dia itu dibenamkan itu ya didelep nih ke tanah. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Sementara dia itu pas ketika ditenggelamkan atau dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah itu dalam posisi yatajaljalu. Di dalam syarah termasuk di dalam kitab ini itu yatajaljalu itu artinya berteriak-teriak karena kesakitan, dihimpit oleh bumi itu. Bengok-bengok dalam bahasa kita, kesakitan, bengok-bengok,
di bumi, di tanah ila yaumil qiyamah, sampai nanti yaumal qiyamah. Ini hadis yang pertama, kisahnya Rasulullah, ada orang yang menjulurkan celananya sampai ngelembre karena kesombongan. Maka oleh Allah dia dibenamkan ke dalam tanah. Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi cerita kembali. Baina rajul fi man kana qablakum. Jadi Rasulullah bercerita orang yang sebelum kita, Pak. Ada orang-orang sebelum kita. Dulu pernah ada istilah Israiliyat. Dulu ada kisah Israiliyat. Ada 3 model Israiliyat yang sudah saya sampaikan. Jadi ada orang pada zaman dulu, istilahnya yang enak itu pada zaman dulu sebelum kita. Kharaja fi burdaini akhdaraini. Dia itu keluar dari rumahnya dengan memakai kain burdah, dua kain burdah yang warnanya hijau keduanya itu. Yahtalu fihima, yang memakai kain burdah yang warna hijau tadi itu yahtalu fihima, dia itu sombong. Dia memakai baju kain burdah yang bagus itu, ada yang menyebut kain burdah itu, ada yang menyebut kain yang bagus, yang mewah dari arah Yaman, ada yang mengatakan semacam itu. Dia keluar dari rumahnya memakai 2 baju ini, yang warnanya hijau ini dalam posisi yahtalu fihima. Dia sombong dengan kedua baju yang dia pakai. Maka amarallahu al-ardo, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh, memerintahkan kepada bumi, kepada tanah ini. Maka apa? Fa'aqadathu, maka tanah ini yang diperintahkan oleh Allah itu menenggelamkan, membenamkan laki-laki yang sombong dengan pakaiannya tadi itu. Wa innahu la yataljaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Jadi dia wis bengok-bengok kesakitan, terhimpit oleh tanah sampai nanti yaumal qiyamah. Hadis yang ketiga, ini kisah-kisah orang yang sombong yang diceritakan oleh Rasulullah. Sombongnya itu karena pakaian. Sombongnya itu karena pakaian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi. Ya, suatu ketika ada seorang laki-laki yang dia itu yamshi, berjalan. Pas ketika dia berjalan itu qad a'jabathu jummatuhu wa burdahu. Jummatun itu ada yang memahami bajunya ini. Wa burdahu itu kain burdah yang dia pakai itu. Itu qad a'jabathu. Jadi bajunya yang dia pakai, kain burdah yang dia pakai yang bagus tadi itu membuat dia itu ujub. Oh, Bapak ujub. Ujub itu dia bangga, sombong dengan baju yang dia pakai tadi. Sombong dengan pakaian, dengan baju yang dia pakai tadi. Maka apa? Khusifa bihi al-ardu, maka dia itu dibenamkan ke dalam tanah. Fahuwa yataljaljalu fil ardi hatta taquma as-saah, artinya sama ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisahnya orang-orang yang sombong. Yang diceritakan di sini itu sombongnya karena baju yang dia pakai. Kalau hadis yang pertama tadi kesombongannya dengan menjulurkan bajunya ke tanah. Menjulurkan bajunya ke tanah. Kalau untuk hadis yang kedua dan ketiga, dia itu ujub, bangga, sombong dengan baju yang dipakai. Mungkin karena saking bagusnya, saking berharganya, mungkin karena saking mahalnya di antara baju-baju orang lain, sombong dengan pakai bajunya itu. Ternyata di sini bisa kita pahami juga bahwa baju yang kita pakai bisa membuat kita jadi sombong.
Dan justru dengan kesombongan karena baju yang kita pakai itu dilaknat oleh Allah kalau pada masa itu dibenamkan ke dalam tanah. Maka di kalangan para ulama fikih itu ada libasu syuhrah. Ada pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang posisinya memang betul-betul mencolok karena kemewahannya, karena terlalu mewah atau terlalu jelek. Dua hal itu para ulama itu memakruhkan, tidak membolehkan kita memakai jenis pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu apa, Pak? Pakaian syuhrah itu pakaian di mana terlalu mencolok, baik karena posisinya terlalu jelek, atau dia itu terlalu mewah, itu tidak diperkenankan. Inilah yang disebut dengan tahrimu libasi surah. Nanti akan saya bahas di poin yang nomor 2. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengerucut kepada faidah-faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tahrimu jari thawbi. Pengharaman menjulurkan baju. Jadi kalau mengelembrehkan, kalau dalam bahasa kita itu isbal. Kalau isbalnya itu karena sombong, semua para ulama sepakat haram. Kalau isbalnya itu karena sombong, semua para ulama sepakat haram. Di sini dikatakan yuhramu al-isbalu idza kana al-isbalu idza kana ala wajhil hulayai. Ya, isbal itu diharamkan apabila karena kesombongan. Seperti pada hadis yang pertama tadi, ada orang yang menjulurkan celananya karena kesombongan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu dibenamkan ke dalam bumi. Lama zakarna minal ahadisi as-sabiqah. Nah, para ulama berbeda pendapat kalau umpamanya dia menjulurkan celananya itu bukan karena sombong. Wa ikhtalafa al-ulama'u fil isbali idza kana li ghairi khuyala'in. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah isbal kalau isbalnya itu tidak karena kesombongan. Faminhum man qala bitahrimi mutamassikan bi umumin nahyi anil isbal. Ada ulama yang mutlak mengharamkan sombong atau tidak sombong haram. Ini dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa minhum man qala bil karahati idza kana li ghairi khuyala. Ada ulama-ulama yang mereka itu man qala bil karahati. Di sini saya hitamkan di sini. Ini man qala bil karahati idza kana li ghairi khuyala. Ada ulama-ulama yang dia itu hanya sebatas makruh ketika dia itu tidak sombong. Ini yang berpendapat yang masyhur seperti ini Imam Ibnu Hajar al-Asqalani
pensarah hadis riwayat hadis Bukhari sama Imam An-Nawawi. Ini dua ulama besar ini diantara ulama yang memakruhkan, tidak sampai pada konteks kemutlakan. Ya, diantara alasan Ibnu Hajar Al-Asqalani sama Imam An-Nawawi berkenaan dengan masalah isbal ini dibawa dari ranah mutlak ke muqayyad. Ya, dia bawa arah dari mutlak ke muqayyad karena posisinya bersama-sama berkenaan masalah pakaian. Jadi dibawa kepada arah muqayyad. Ada juga yang wa minhum man qala bil jawazi lil hajah. Ya, di antara yang dalil yang dipakai oleh Imam An-Nawawi ataupun yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat beliau yang hanya posisinya makruh itu berkenaan dengan riwayatnya Abu Bakar. Yang Abu Bakar itu celananya melorot dan Rasul mengatakan lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Kamu itu melakukan seperti itu bukan karena kamu sombong. Jadi tidak sengaja celonon itu bolak-balik melorot karena Abu Bakar itu suka tirakah. Nah, ada ulama yang mutlak wa minhum man qala bil jawazi, dan ada ulama yang membolehkan isbal karena ada kebutuhan, ada hajat li hajatin, kayak ka'ahati fil qadamaini au khumusyatin fi saqaini. Mungkin karena ada sesuatu yang dalam bahasa kita cacat, ya, ada sesuatu yang cacat untuk menutupi itu, atau mungkin karena saking kurusnya sampai melorot. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan salah satu riwayat yang ada di sini tentang orang Arab Badui. Nanti jenengan bisa mengambil kesimpulan. Suatu saat ada orang Arab Badui itu, dia datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau orang Arab Badui ini tidak paham. Dia sampai tanya, ayyukum Muhammadun Rasulullah. Ayyukum, di antara kalian itu yang namanya Muhammad Rasulullah itu siapa? Jadi dia tidak kenal dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ada para sahabat itu yang menunjukkan itu Rasulullah SAW. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah minta dinasehati. Dia minta dinasehati. Nasihatnya Rasulullah SAW cukup panjang, tapi nanti ada hubungannya dengan masalah isbal. Ini nasihatnya Rasulullah SAW. Nasihatnya Rasulullah kepada orang Arab Badui tadi. Apa nasihatnya Nabi? Yang pertama, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka wajhuka wa wajhuka mubsitun. Dalam riwayat yang lain, walau antal akhaka biwajhin talqin. Ini nasihat Rasulullah pertama kepada orang Arab Badui. Satu, jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, meskipun Anda itu ketemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria. Ini etika muamalah kalau kita ketemu dengan sesama muslim. Ojo metutut teh. Maka tabassumuka li akhika laka shadaqatun. Senyum Anda kepada saudara Anda itu bagi Anda adalah sedekah. Nasihatnya Nabi Rasulullah SAW itu apa yang kedua? Walau antub righa min talbika fi ina'il mustaqi. Ketika engkau menjulurkan dari wadah, kalau dalam bahasa kita itu kaleng, ya, di dalam kaleng itu ketika Anda menjulurkan itu mengisi air untuk mereka untuk memberikan minum bagi orang-orang yang minta minum. Yang ketiga, wa inimru'un syatamaka bima fika fala tasmuthu bima ta'lamu fihi. Kalau ada orang itu yang mencaci engkau, ya, berkenaan dengan apa-apa yang ada pada dirimu, maka jangan mencaci mereka, jangan balas dengan cacian itu
Ketika engkau tahu bagaimana mereka, misalnya dicaci maki ya sudah. Maka Rasulullah mengatakan fa innahu yakunu laka ajruhu wa alaihi wizruhu. Kalau ada orang yang mencaci Anda, enggak usah dibalas cacian maki itu. Kamu akan mendapatkan pahala dan dia dapatkan dosa. Ini pesannya Nabi nomor 3. Pesan Nabi nomor 4 ini berkenaan dengan bahasan kita. Wa iyyaka wa isbalal izari fa inna isbalal izari minal makhilati. Nah, coba amati ini amati ini ya. Iyaka, takutlah kamu, jaga dirimu supaya tidak mengisbalkan celana atau sarung. Kenapa? Fa inna isbalal izari minal makhilati. Karena menjulurkan menjulurkan celana, menjulurkan sarung itu bagian daripada kesombongan. Artinya isbal itu mempunyai peluang untuk membuat orang itu jadi sombong, gitu loh maksudnya. Lah disinilah kemudian Imam An-Nawawi sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan itu kemakruhannya letaknya di sana. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal kemutlakan keharamannya itu di situ. Gitu. Jadi memilih yang mana. Dan wa innallaha la yuhibbul maqilah, dan sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya, kalau saya disuruh melihat hadis-hadis yang ada, saya itu sepakat dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi kata-kata makruh itu jangan diartikan mubah. Paham maksud saya nggih? Banyak orang mengartikan makruh itu dengan arti mubah, itu kan keliru. Lek dilakoni ndak apa-apa, lek tidak dilakoni dapat pahala. Jangan memahamkan semacam itu, jadi kita akhirnya jadi meremehkan. Para ulama-ulama terdahulu menyebut makruh itu adalah sesuatu yang dibenci. Makanya Ibnu At-Taimiyah ketika dia mengatakan makruh itu berarti sesuatu yang tidak disukai. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi menyebut sebagai sesuatu yang makruh itu berarti sesuatu itu dibenci, tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Dia itu berpeluang untuk membawa orang itu kepada kesombongan. Ada orang tanya sama saya, Ustadz, ada orang celananya tidak isbal tapi kok sombong, tambah nemen. Jadi meskipun kita itu melakukan isbal itu peluang kepada kesombongan, dan ketika kita tidak isbal keharaman sombong tetap. Nanti akan saya bahas di poin nomor 3. Maka saya cuma pesan sama jenengan, kalau ada orang yang dia memahami apa yang dipahami oleh Imam Ahmad dalam konteks kemutlakannya, jenengan tidak dan jangan buru-buru menjustifikasi dia dengan sebutan Wahabi. Ya. Dan ketika jenengan itu melihat ada orang yang memahami isbal seperti yang dipahami oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi yang menyebutkan makruh, jangan buru-buru menyebut dia sebagai ahlul bid'ah. Titik amannya di mana? Titik amannya di mana? Kalau jenengan amati Rasulullah, jenengan amati para sahabat, jenengan amati para ulama madhab, meskipun mereka seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, meskipun Imam An-Nawawi mengatakan itu makruh, tapi mereka berupaya celananya tidak isbal. Ya, mereka berupaya celananya tidak isbal, walaupun berfatwa tentang kemakruhan, bukan pada konteks keharaman. Kenapa? Kemakruhannya itu lebih cenderung membawa orang itu kepada kesombongan. Di samping itu Bapak, kita pakai yang celana sampai isbal-isbal itu
berpeluang terkena kotoran dan najis. Kita pergi datang ke masjid, celana kita ngelembre-ngelembre, berpeluang kotor dan terkena najis. Maka kalau di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah, kitab Sahih Adabil Islamiyah punyanya Syekh Abdul Wahid Ibni Salam, maksimal celana itu mata kaki. Maksimal celana itu mata kaki. Maka di sini nanti kita bisa melihat di dalam riwayat-riwayat itu. Di dalam riwayat-riwayat itu ada kalimat man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Kalau ada orang yang menjulurkan bajunya, celananya karena sombong, Allah tidak akan pernah melihat dia itu di yaumal qiyamah. Dan sebenarnya hadis-hadis yang secara umum tanpa diembel-embeli khuyala'a itu cukup banyak. Makanya Imam Ahmad, Imam Ahmad madhab Hambali ya, madhab Hambali itu mutlak kepada keharamannya. Kalau kita menuduh itu berarti Wahabi, berarti kita menuduh Imam Ahmad bin Hambal sebagai seorang Wahabi. Dan ketika kita menuduh Wahabi sebagai sebuah kesesatan, maka kita menuduh Imam Ahmad bin Hambal sebagai orang sesat. Itu loh. Ayo kita legowo berkenaan dengan masalah semacam ini. Karena ini adalah termasuk pada posisi ranah ikhtilaful ulama. Kalaupun ada yang mengatakan makruh dengan alasan yang jelas, yang mengatakan haram dengan alasan yang jelas, yang sudah melakukan syariat ini dengan tidak isbal, ya tetap ojo sombong gitu. Hanya gara-gara ada saudara kita yang memakai makruh seperti Imam Ibnu Hajar atau Imam An-Nawawi, akhirnya kita malah menuding dia dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kita yang mungkin memakai pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi, melihat ada orang yang lain celananya itu di atas mata kaki, juga menuduh yang macam-macam. Jangan begitu. Jangan begitu. Kalau saya lebih cenderung pada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar atau Imam An-Nawawi, tapi tetap berupaya semaksimal mungkin celana itu jangan di bawah mata kaki. Tapi kalau saya melihat ada orang yang celananya itu di atas mata kaki, saya ya enjoy saja itu. Tidak menuduh yang aneh-aneh. Kalaupun ada orang yang celananya di bawah mata kaki, saya husnudon. Mungkin dia itu memakai pendapat yang nomor 3 tadi loh. Yang ini loh. Wa minhum man qala bil jawazi li hajatin ka'ahatin fil qadamaini aw khumusyatin bisa qaini. Podo-podo. Ya, jadi inilah ranah fikih. Kalau kita bicara fikih itu pasti akan muncul perbedaan pendapat. Tapi upayakan ya. Ya, kalau untuk laki-laki itu upayakan celana itu ya maksimal mata kaki. Upayakan kalau laki-laki maksimal mata kaki. Clear ya? Karena hadisnya Nabi tadi terhadap orang Arab Badui tadi apa? Fa innal isbalal izari minal makhilati. Wis, jangan ribut, jangan bertengkar hanya gara-gara celana. Jangan ribut, jangan bertentang, apalagi nuduh sesat menyesatkan hanya gara-gara celana. Ya, yang pakai memahami imam, lupa ini apakah bukan syubhat? Bukan. Ini ikhtilaf. Jenengan, kalau saya memang lebih cenderung seperti saya katakan tadi, pendapat yang nomor 2, yakni Imam Syafi'i, jumhur daripada imam madhab itu yang kemakruhannya itu. Tapi yang dimaksud makruh itu bukan mubah. Itulah Pak. Ya. Lanjut. Jadi inti letaknya yang paling penting yang kita bicarakan itu letaknya di mana? Kesombongan. Letaknya kesombongan. Nanti jenengan buka lagi kitab itu, banyak kitab-kitab syarah itu.
Tapi kalau untuk jenengan berafiliasi kepada kitab-kitab ulama-ulama Saudi yang mutaakhirin sekarang seperti Abdullah bin Baz, Al-Utsaimin dan kawan-kawan, itu cenderung kepada pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Gitu. Bagi orang-orang yang cenderung madhabnya berafiliasi kepada Imam Asy-Syafi'i, cenderung pada posisi kemakruhan. Itu baik. Seperti siapa? Abu Abdillah ini lebih cenderung kepada posisi kalau tidak sombong tidak apa-apa. Itu Abu Abdillah, termasuk Qadhi bil Iyad, itu semacam itu. Wis clear, tidak usah saya panjang-panjangkan tentang masalah semacam itu. Kalau jenengan melihat saya celananya di atas mata kaki, ya wis enjoy saja itu. Enjoy saja ya. Gitu ya. Kalau saya melihat jenengan itu celananya di atas mata kaki, saya enjoy saja. Ya, tidak saya tuduh yang aneh-aneh. Kalau umpamanya ada celananya jenengan mungkin kok di bawah mata kaki, saya husnudon. Mungkin wetengi lagi ngelempet. Lagi apa marungu melorot. Itu aja saya itu. Enjoy saja, hati ini biar tidak kotor. Hati ini biar tidak kotor. Tapi yang jelas kita berupaya semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Lanjut. Yang kedua, tahrimu libasis suhrah. Pengharaman memakai baju suhrah. Baju suhrah. Baju suhrah itu diantaranya ketika jenengan memakai baju suhrah ini mampu membuat jenengan itu kepada kesombongan tadi. Nun sewu, ada sufi-sufi itu sengaja memakai baju jelek-jelek, tapi kadangkala hatinya terganggu dengan memakai baju-baju jelek itu, seolah-olah dia ini sudah dekat sama Allah, sudah soleh dan sebagainya. Tidak boleh juga. Jadi suhrah itu ada dua. Suhrah itu ada dua. Suhrah itu kalau di dalam yang ini, wa qad kana as-salafu, yang ini kita masuk di sini. Wa qad kana as-salafu, maka sungguh-sungguh ada ulama salaf ridwanullahu alaihim yakrahu nama ishtahara minas thiyabi. Mereka itu benci pakaian-pakaian yang syuhrah. Sebenarnya kata-kata ishtahara, yastahiru, istiharan itu kan mempunyai makna terkenal gitu ya, dia secara linguistik kebahasaan. Tapi yang dimaksud dengan istahara ini pakaian syuhrah itu sawaun kana dzalika linafasatihi au li khosasatihi. Pakaian yang terlalu mencolok, pakaian terlalu mencolok. Kalau di dalam bahasa ini yang pakaian yang terlalu mencolok itu di sini Sufyan Ats-Tsauri menyebut wa kanu yakrahuna syuhrataini athiyaba al-jiyada allati yashtaharu fiha wa yarfa'u an-nasu ilaihi fiha absarahum. Pakaian yang terlalu mencolok karena saking mewahnya. Itu jenis pakaian syuhrah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Pakai baju syuhrah jenis pertama, syuhrahnya itu karena saking mewahnya. Mencoloknya itu saking mewahnya. Gawe emas-emasan sak kilo digawe kabeh umpamanya gitu. Jadi baru kemudian itu ada pakaian syuhrah itu menurut Sufyan Ats-Tsauri wa thiyabar radi'ah allati yahtakiru fiha wa yastadillu dinuhu. Orang yang memakai baju yang ar-radi'ah, bajunya itu terlalu jelek. Bajunya terlalu jelek sehingga manusia-manusia itu merendahkan dia, bahkan merendahkan agamanya dia. Sampai ngomong ini deloken wong Islam ini.
Wong Islam iku wangi rendes-rendes. Wong Islam iku wangi melarat-melarat. Nah itu. Jadi yang diharapkan oleh Rasulullah, yang digunakan oleh para ulama salaf itu yo ndak mewah tapi yo ndak terlalu rendah sehingga kita diremehkan sama orang. Tengah-tengah. Itu namanya libasus suhrah. Karena kadangkala pakaian yang suhrah ini bisa membuat hati kita itu jadi kotor. Pakai baju yang mewah tadi akhirnya memunculkan sombong. Iku lho bajuku api, pakaianku larang, iki kawin siji, bla bla bla, akhirnya meremehkan orang. Atau baju itu terlalu rendah, terlalu jelek. Itu pun juga bisa ngotori hati. Iki lho aku orang sufi, iki lho aku tasawuf, iki lho aku wong zuhud, iki lho aku wong. Nah, itu juga enggak boleh. Tidak boleh juga, sedang-sedang. Maka suatu saat ada Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Itu ya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memasukkan orang. Sesungguhnya orang itu la yadkhulu al jannata, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Orang yang di dalam dirinya itu ada setitik kesombongan. Akhirnya ada laki-laki yang ngacung, ya Rasulullah, bagaimana menurut jenengan ketika ada orang itu memakai bajunya itu bagus loh ya, bukan surah ya, bukan surah, bagus dalam kacamata dia. Nabi cuma mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Gusti Allah itu indah dan Allah itu mencintai keindahan. Jadi kalau memakai baju itu etikanya jangan terlalu mewah sehingga memberatkan kita menjadi orang yang sombong. Jangan memakai yang terlalu terlalu rendah sehingga kita itu, agama kita itu direndahkan oleh orang. Saya tertarik dengan yang ini loh Pak. Allati yahtaqiru fiha wa yustadallu dinuhu. Dia diremehkan orang, agamanya juga diremehkan. Kita tidak suka kalau agama kita diremehkan. Yang muncul di seberang sana itu kita dianggap wong Islam itu wongi melarat-melarat, wongi miskin-miskin, wongi gak berpendidikan, itu yang muncul. Karena memang konteksnya orang-orang kafir itu yang namanya dunia itu masih tetap menjadi patokan kemuliaan menurut mereka. Walaupun kita itu bukan menjadi patokan kemuliaan, karena patokan kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum, tapi tetap kita pun juga menjaga muru'ah. Jadi khairul umuri ausatuha, sebaik-baiknya perkara itu adalah yang tengah-tengah. Wis, jangan terlalu mencolok Pak memakai baju itu. Mencolok karena mungkin terlalu mewah atau mencolok karena terlalu jelek. Yang sedang-sedang saja. Dan kemudian kalau berpakaian seperti yang saya katakan, ojo sampai ngelembreh nutupi mata kaki lah, pemana yang melaku itu. Maksimal mana? Mata kaki. Nanti jenengan mendengar saya ngajarkan model begini diarani apa Pak? Masya Allah, Bapak Wahabi tidak ada hubungannya dengan celana. Ya, tidak ada hubungannya dengan celana. Saya diarani Wahabi ya enjoy saja, apa diarani Wahabi ya ben gitu. Ya, tidak ada urusan buat saya gitu. Yang terpenting saya menjaga akhlak, saya menjaga hati, dan juga bisa menghargai orang lain. Dan saya juga tidak mau dan tidak suka untuk ngeloknya orang-orang, tidak mau. Tetap husnudzon, karena wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu saja prinsip saya itu. Kurang berapa menit adzan? Saya lanjutkan. Poin nomor 3. Akibatul kibri.
akibat orang yang sombong, akibat kesombongan. Orang yang sombong, sombong itu apa toh Pak? Sombong itu apa toh? Kalau sombong itu menurut Rasulullah dalam riwayat Muslim itu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kalau orang itu suka menolak kebenaran dan orang itu suka meremehkan orang, maka itulah sebenarnya hakikat sombong itu di situ. Entah itu karena pakaian jenengan, entah karena itu keilmuan jenengan, entah itu karena kelompok jenengan dan seterusnya. Ketika memang di situ masuk ranah suka menolak kebenaran dan suka meremehkan orang, itulah sombong. Itulah yang dipakai oleh iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dia menolak kebenaran bahwa Adam lebih tinggi derajatnya. Dia menolak bahwa sebenarnya Adam itu lebih baik dari dia. Dia cuma mengatakan ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Coba amati hadis ini. Rasulullah mengatakan la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kalau di dalam riwayat lain pakai min mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Sama saja. Itu periwayatan bil makna namanya. Tidak masuk surga kata Nabi man kana fi qalbihi, ya, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Nah, di sini. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada khardalin min kibrin. Khardal itu apa toh Pak? Khardal itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang kecil. Itu khardal. Nabi menyebutkan tidak masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan, meskipun kesombongannya itu mithqalu dzarrah. Mithqalu dzarrah itu berarti seberat dzarrah yang kecil itu. Kalau Pak Yai saya dulu di pondok itu menyebut dzarrah itu biji sawi. Bu, saya juga sampai hari ini nyari-nyari biji sawi itu sak piro. Itu kecil. Nah, itu so. Akhirnya pas ketika Rasulullah mengucapkan seperti itu, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ada seorang laki-laki bilang sesungguhnya ada seseorang yang suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu termasuk orang yang sombong? Nabi bilang, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, cantik dan menyukai keindahan. Yang dimaksud sombong kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jenengan pakai baju bagus kok dadi ngremehne wong. Nah, itu. Yang tadi di riwayat yang pertama tadi kan ada orang yang menjulurkan bajunya sampai ke bawah. Ada riwayat-riwayat berkenaan dengan masalah asbabul wurud. Pada waktu itu masa paceklik. Pada waktu itu pada masa paceklik. Saking pacekliknya itu orang itu baju itu sampai gantian dengan istrinya. Gantian dengan istrinya. Lah akhirnya kemudian ada orang itu yang kaya, sugih. Ya toh? Akhirnya dia itu memakai baju yang suka dilebih-lebihkan, dilembreh-lembrehkan. Nah, itu kan juga bagian daripada kesombongan. Maka yang penting monggo jenengan pakai baju. Pokoknya tidak baju yang suhrah tadi ya, bukan baju yang suhrah. Jenengan boleh pakai baju yang baik, ya, tapi tidak boleh kemudian ada ujub, bangga, sombong dengan baju itu, apalagi menolak kebenaran, apalagi meremehkan orang.
Pertanyaan saya, kenapa Kanjeng Nabi menggandeng antara batarul haqi wa ghamtun nas? Jawabannya apa, Pak? Kenapa Rasulullah menggandeng antara menolak kebenaran dengan meremehkan orang itu apa? Kan kenapa? Biasanya orang itu kalau sudah meremehkan orang, dia cenderung akan menolak kebenaran dari orang yang dia remehkan. Itu cenderung begitu. Allahum si S1 aku lo S3 wisan. Si pinteran ustadku daripada dia, wis ngremehno wis. Itu orang semacam ini baik. Maka menolak kebenaran itu di antara sebab yang paling kuat ya karena sombongan itu. Wis rumangsa pinter, rumangsa soleh, rumangsa api, akhirnya dia akan menolak orang yang dianggap bodoh, dianggap tidak soleh dan seterusnya. Makanya tadi dalam konteksnya baju, jangan memakai baju yang suhrah. Saking jeleknya baju itu atau saking mewahnya. Ketika ada orang melihat orang jenengan pakai baju yang terlalu jelek, orang cenderung akan meremehkan. Itu dilarang oleh para ulama. Pak, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya masih di poin nomor 3 dan nanti membahas khusus tentang masalah itu. Saya kira cukup, tidak ada diskusi karena yang saya sampaikan sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha